Pengetahuan dan Pemahaman Umum Chapter 5 nomor 26. Ide pokok paragraf ketiga dalam teks tersebut adalah ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam teks atau paragraf. Biasanya terletak di awal atau kalimat. Berdasarkan paragraf ketiga, baris pertama dinyatakan bahwa anjing memiliki ciri fisik yang khas dan dipertegas pada kalimat 8 hingga 10. Sehingga yang paling tepat nomor 26 isinya adalah yang C. Anjing memiliki ciri fisik yang khas. Selanjutnya nomor 27. Kata keturunan pada kalimat 2 bersinonim dengan, nah yang ini ya keturunan. Persamaan kata dari keturunan itu berarti generasi atau anak. Jadi kayak misalkan keturunan dari bapak ini adalah anak bla bla bla, ya kan ya. Sehingga yang paling tepat isinya yang A. 28. Kata tajam pada kalimat 6 berantonim dengan, nah ini tajam. Gigi dan rahang tajam tersebut menjadi alat bagi anjing bla bla bla. Nah, berarti kita cari lawan kata dari tajam. Berdasarkan KPBI, tajam berarti runcing, mudah mengiris, sehingga kebalikannya dari kata tajam itu adalah tumpul yang bermakna majal. Sehingga yang paling tepat nomor 28 isinya C. Selanjutnya, nomor 29. Kata pendidikan pada kalimat 3 bersinonim dengan, nah pendidikan yang ini ya, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Nomor 29. Berdasarkan KBBI, pendidikan berarti perbuatan mendidik atau mengedukasi gitu. Sehingga nomor 29 yang paling tepat isinya yang B. Selanjutnya nomor 30. Kata plagiat pada kalimat 5 berantonim dengan, nah yang ini plagiat. Melakukan aksi plagiat yakni menjiplak karya orang lain. Nah, berarti lawan kata dari plagiat itu adalah, nah berdasarkan KBBI, plagiat berarti menduplikasi secara ilegal. Berarti kan gak boleh ya ada kegiatan plagiat. Nah, lawan kata dari plagiat itu adalah reka cipta atau menciptakan sendiri gitu. Jadi kayak misalkan membuat hasil sendiri, berarti reka cipta itu artinya. Jadi 30 isinya D. Selanjutnya, nomor 31. Kata kredit dalam kalimat 7 mengandung makna. Nah, kalimatnya itu kan hanya saja penjualan lewat online biasanya marak dengan penjualan toko online palsu dan kejahatan pada transaksi kartu kredit. Berarti di sini yang dijelaskan adalah mengenai kartu kredit. Berdasarkan KBBI, kredit berarti pinjaman uang dengan pembayaran secara mengangsur. Ya, berarti kan kalau misalkan kalian punya kartu kredit, kalian bisa beli barang, itu nanti dibayarnya kalau misalkan udah jatuh tempo kan ya. Sehingga nomor 31 yang paling tepat isinya yang A. Selanjutnya nomor 32. Kata deforestasi pada kalimat 4 bermakna, nah deforestasi kita baca dulu. Pemanasan global diperparah dengan semakin sedikitnya jumlah hutan yang terdapat di bumi akibat tingginya laju deforestasi. Nah, berdasarkan KBBI, deforestasi berarti penebangan hutan. Jadi pemanasan global itu kan salah satunya disebabkan karena penebangan hutan yang semakin maraknya, sehingga bumi ini semakin panas gitu kan ya. Sehingga nomor 32 yang paling tepat isinya yang D, penebangan hutan. 33. Simpulan dalam teks tersebut ditandai dengan nomor. Nah, ingat, kalimat simpulan biasanya ditandai dengan konjungsi kesimpulan, seperti oleh karena itu, maka dari itu, dengan demikian, dan lain sebagainya, dan biasanya ada di paragraf terakhir ya. Nah, di kalimat nomor 11 ini ada kata dengan demikian ya. Nah, dengan demikian itu adalah konjungsi kesimpulan. Sehingga nomor 33 isinya yang C.
Selanjutnya, nomor 34. Ide pokok dalam paragraf kelima teks tersebut adalah, ingat untuk mencari ide pokok, kalian harus perhatikan kalimat pertama dari paragraf yang ditanyakan. Nah, paragraf kelima itu ada di kalimat nomor 18 ya. Masyarakat di pedesaan masih memadulikan satu sama lain. Nah, sehingga di sini ide pokoknya ternyata ada di tengah kalimat, di mana kalimat 18 hingga 19 dan 21 hingga 22 merupakan sampel atau penjabaran dari kalimat 20. Sehingga nomor 34 yang paling tepat isinya yang B. Nah, jadi walaupun ide pokok itu selalu di awal, kalian harus baca juga nih paragrafnya gitu. Nah, kalau yang di paragraf kelima ini kan kalimat pertamanya tuh ambigu gitu ya. Ternyata setelah dibaca-baca, itu ide pokoknya ada di kalimat nomor 20. Atas gotong royong memang menjadi ciri khas wilayah pedesaan. Lalu dijelaskan di kalimat sebelumnya, di kalimat 18, 19, dan 21 di kalimat setelahnya gitu ya. Selanjutnya nomor 35. Simpulan dalam teks tersebut ditandai dengan nomor. Nah, kalimat simpulan biasanya ditandai dengan konjungsi kesimpulan, seperti oleh karena itu, maka dari itu, dengan demikian. Sebagaimana dimana masih menyatakan suatu pendapat atau penegasan dalam sebuah teks atau garis besar suatu teks. Nah, sehingga di sini kita lihat nih. Yang paling tepat nomor 35 isinya yang D. Ada di kalimat 23. Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, jelas bahwa tinggal di daerah perkotaan atau pedesaan memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi walaupun gak ada konjungsi, tapi di sini mewakili kesimpulan-kesimpulan dari paragraf tersebut. 36. Tujuan penulis dalam teks tersebut adalah, nah, berdasarkan jenisnya diketahui bahwa teks tersebut adalah teks persuasif, sebab pada paragraf terakhir merupakan simpulan penulis agar pembaca yakin bahwa sarapan memegang peranan penting dalam aktivitas yang akan dijalani. Sehingga nomor 36 isinya yang A. Penulis berusaha meyakinkan pembaca bahwa sarapan memegang peranan penting dalam aktivitas yang kita jalani. Jadi, untuk mencari tujuan, kalian harus memperhatikan jenis-jenis teksnya ya. 37. Bagaimana keberpihakan penulis dalam teks tersebut? Nah, berdasarkan simpulan yang ada di paragraf terakhir, diketahui bahwa penulis mendukung kebiasaan sarapan di pagi hari karena memegang peranan penting. Sehingga keberpihakan penulis di sini, penulis mendukung kebiasaan sarapan di pagi hari karena memegang peranan penting ya. Sehingga isinya yang D. Selanjutnya nomor 38. Apa kelemahan yang terdapat di dalam teks tersebut? Nah, kelemahan teks tersebut karena adanya kesalahan dalam penggunaan konjungsi di kalimat 4 yang seharusnya namun sebagai pertentangan. Nah, kita lihat nih di kalimat 4. Yang ini ya, melainkan mereka berusaha menjaga betul pikuku atau ajaran mereka baik berupa kepercayaan maupun kebudayaan ya. Sehingga nomor 38 isinya 39. Bagaimana hubungan isi antar paragraf kedua dan ketiga dalam teks tersebut? Nah, diketahui berdasarkan baris pertama di paragraf masing-masing bahwa paragraf kedua menjelaskan tentang suku Baduy dalam, sedangkan paragraf ketiga menjelaskan tentang suku Baduy luar. Sehingga yang paling tepat 39 isinya C. Paragraf kedua membahas secara detail tentang suku Baduy dalam, sedangkan yang paragraf ketiga menjelaskan mengenai suku Baduy luar. Nah, di sini ada kata dilanjutkan, kalian harus perhatikan ini ya. Kalau dilanjutkan berarti di sini paragraf kedua dan paragraf ketiga ini membahas tema yang sama,
yaitu mengenai suku Baduy. Nah, sedangkan kalau yang ada kata dipertentangkan, berarti di sini paragraf 2 dan paragraf ketiga itu adalah kebalikannya. Nah, sedangkan kalau misalkan yang didukung, ini biasanya paragraf kedua dan paragraf ketiga itu adalah argumen dari seorang ahli gitu. Selanjutnya, kalau misalkan yang ditambahkan, ini biasanya paragraf pertamanya itu pernyataan, lalu paragraf ketiganya itu adalah argumen, jadi penambahan argumen. Terus selanjutnya kalau diperkuat, nah diperkuat ini ketika paragraf 2-nya itu argumen, terus paragraf ketiganya juga argumen. Nah, di mana argumen dari paragraf ketiga itu adalah ahli yang lebih tinggi daripada ahli yang menyatakan di paragraf yang kedua, kayak gitu. Selanjutnya, yang terakhir, 40. Bagaimana keberpihakan penulis dalam teks tersebut? Nah, hingga akhir paragraf diketahui bahwa penulis tidak memihak dan bersikap apapun tentang suku Baduy. Penulis hanya menjelaskan tentang suku Baduy secara umum. Jadi, penulis itu hanya menjelaskan nih suku Baduy itu seperti apa. Dia tidak memberikan keyakinan bahwa suku Baduy itu kita harus mengikuti suku Baduy atau sebagainya gitu ya. Nah, jadi nomor 40 yang paling tepat isinya D. Penulis netral dan tidak bersikap apapun terkait suku Baduy. Oke, sekian dulu PPU hari ini. Terima kasih.